Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Siti Kamila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Maaf mengganggu waktunya sebentar, Kang. Sebelumnya saya ingin meminta tolong kepada Akang. Jadi saya punya tugas proyek di mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu untuk mewawancarai narasumber. Apakah Akang bersedia menjadi narasumber kelompok kami? Ya, insyaallah bersedia. Sebelum pertanyaannya, kita perkenalan dulu, Kang. Oke, mungkin perkenalkan, nama saya Tegar Fadila, saya mahasiswa Pendidikan Masyarakat IKIP Zirwani angkatan 2021. Baik, pertanyaan. Bagaimana pengenalan Pancasila sila ketiga menurut Akang? Berbicara seputar, mungkin langsung jawab saja mungkin ya. Ya. Berbicara tentang Pancasila, sila ketiga itu kan seputar persatuan Indonesia. Mungkin kalau pemahaman saya pribadi, sila ketiga itu lebih ke persatuan Indonesia, di mana kita tuh harus bisa mengutamakan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi atau kepentingan yang lainnya. Itu bersangkutan perihal maupun kepentingan negara terutama ataupun kepentingan lain yang bersangkutan dengan masyarakat umum lainnya. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum Bapak, saya Tanti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Tanti dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan mewawancari Bapak tentang Pancasila sila ketiga. Sebelumnya, kami ingin tahu dulu nama Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Ya, baik. Yang pertama adalah saya nama Laude Sabiu Kadimu, agama Islam, asli dari Sulawesi Tenggara. Oke, wawancarai tentang Pancasila ya Pak. Pancasila itu kan dasar negara. Dasar negara itu memang dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu menurut Bapak? Kalau sikap toleransi di negara ini ya betul-betul ada sih ya. Nah, nampak betul melekat di hati rakyat kita. Sifat gotong royong itu akan kembali muncul kelihatan secara jelas apabila kita menjelajah ke pelosok-pelosok negeri ini, tetapi tidak di kota. Di kota itu tidak pernah melaksanakan sifat gotong royong ini, boleh dikata udah tidak ada. Tapi kalau di pelosok negeri ini, dari Sabang sampai Merauke masih banyak sebetulnya orang-orang tua kita di saat mau bangun rumah pun sebetulnya bisa rame-rame masak-masak, ibu-ibu, bapak-bapak mikul rumah secara gotong rame-rame. Jadi tercipta gotong royong itu adanya di pedesaan, tetapi tidak di kota besar. Jadi kan tadi menurut Bapak di kota itu sudah jarang yang namanya gotong royong. Nah, penyebab tidak adanya gotong royong di kota itu kenapa Pak? Di kota itu udah terlalu banyak orang pintar, terlalu banyak menyibukkan diri untuk menuntut, untuk mencari kehidupan. Tidak lagi seperti di desa. Di desa itu memang kalau namanya udah memanggil ada gentongan kumpul untuk kita keroyokan atau kita kerja bakti gitu, itu tercipta. Kalau di kota, oh semuanya mencari kemudian cari kehidupan, cari duit, cari untuk hidup. Apalagi sekarang dari Sabang Merauke, bukannya tambah enak, tambah susah. Kenapa? Pengangguran makin banyak. Pengangguran tidak pernah, pemimpin negara tidak pernah menciptakan lapangan kerja untuk putra bangsa terbaik. Segitu aja Pak dari kelompok kami pertanyaannya. Terima kasih juga Bapak sudah berpendapat tentang Pancasila sila ketiga. Mohon maaf ya Pak sekali lagi mengganggu waktunya. Saya juga terima kasih karena memang saya juga terbatas ya, keterbatasannya. Keterbatasan apa? Atas masa ilmu. Ya, tidak Karena apa-apa. saya juga memang dasarnya juga enggak sekolah-sekolah tinggi yang ada. Karena pengalaman aja, karena juga bekas pensiunan ya,
mau tidak mau sedikit banyak ada segelintir ilmu yang saya dapat hanya sebesar naik itu. Ya Bapak ini juga sudah alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan aja apa yang bisa saya sampaikan ada sedikit yang bisa, yang jeleknya dibuang, yang bagusnya kalian ambil. Oke. Oke. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih banyak sama-sama. Assalamualaikum Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Farisiti Kamila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bapak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya, saya ingin meminta tolong pada Bapak. Jadi, saya punya tugas di mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu untuk mewawancara narasumber. Langsung aja ya Pak tentang pertanyaannya. Persatuan Indonesia. Kalau pendapat saya, masyarakat Indonesia secara umum sudah mencerminkan persatuan Indonesia. Tetapi apabila dilihat secara khusus, itu mungkin ada hal-hal yang belum bisa mencapai kepada persatuan Indonesia. Nah, sehingga apabila ingin mengetahui secara khusus dalam hal yang mana sikap-sikap yang belum mencerminkan persatuan Indonesia, tentu kita harus mengkaji dulu di mana hal tersebut harus diungkapkan, baru kita akan mengetahui. Tetapi apabila secara umum bahwa bangsa kita dan masyarakat sudah mencerminkan masyarakat yang memiliki persatuan. Selanjutnya itu di zaman yang di era globalisasi ini, di zaman yang modern, banyak kan siswa ataupun mahasiswa yang suka tawuran. Nah, menurut Bapak, apakah tawuran mencerminkan sila ketiga? Kalau mana tawuran memang itu termasuk kepada anarkisme, tentu tidak termasuk kepada persatuan, karena di situ merusak persatuan. Tetapi yang harus dikaji dulu itu bahasa apa itu anarkismenya, itu bahasa anarkismenya, apakah memang betul-betul dia itu ingin melakukan anarkisme, atau bahasa anarkisme itu sendiri hanya menurut bahasa yang menilai gitu. Sehingga perlu dijelaskan dulu tentang anarkismenya itu. Tetapi kalau memang anarkisme dilakukan di dalam bangsa ini, tentu itu perbuatan yang jelek. Apalagi orang kita mayoritas orang beragama Islam yang harus menuntut persatuan, jangan berpecah belah. Oke Pak, kalau gitu selanjutnya itu ada, menurut Bapak, bagaimana dampak yang akan terjadi apabila masyarakat tidak menerapkan Pancasila ketiga, seperti tidak memiliki sikap toleransi yang tinggi, tidak menghargai orang yang beragama di luar Islam? Justru berbahaya kalau memang masyarakat Indonesia tidak berpegang kepada Pancasila linia ketiga, itu persatuan Indonesia. Karena apa? Persatuan itu membentuk kerukunan, baik antar umat secara umum, antar agama, antar warga, dan lingkungan. Nah, sehingga persatuan akan membangun suatu keutuhan, kemakmuran. Apabila tidak dilakukan, tentu akan berdampak duduk dulu di sini. itu. Kamu mana? Ya udah Bapak, segitu aja pertanyaan dari Duduk dulu, kami. duduk dulu. Sekian ya Pak. Jalannya. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Cukup. Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.